SPD, saya mengajar mata pelajaran bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Udanawo, Kabupaten Blitar, sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, tahap 2, program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya dengan nomor peserta 201513154827. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Udanawo. Berikut video praktek konseling individu yang saya buat. Untuk itu saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video praktek konseling individu ini. Berikut videonya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya, Muklis silakan masuk. Iya. Ya, silakan dipilih yang mana, mau ke sini atau ke situ. Sini aja, Bu. Ya. Apa kabar hari ini, kamu? Alhamdulillah baik, Bu Ari. Untuk Bu Arinya sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ari juga sehat, walaupun kadang-kadang cuacanya nggak bersahabat. Kan ini mau hujan kayaknya sepertinya. Dan biasanya kan juga tadi kan panas juga ya kan. Ini kedatangan kamu ke sini mau cerita apa ke Bu Ari? Saya mau cerita sedikit tentang sulitnya membagi waktu saya. Oh, kamu punya permasalahan gitu? Iya, Ya. sedikit. Ya, kayak gini. Pertemuan ini ya, karena ini juga sudah siang sekali. Jadi kita nanti kan pulangnya kan sekitar jam 2. Jadi ini pertemuan ini saya batasi sekitar 1 jam. Nanti jam 2 kita harus pulang ya kan? Iya. Ya, akhirnya apakah kamu setuju kalau cuma 1 jam saja? Baik, Bu, saya rasa cukup dalam 1 jam saya bercerita. Oke, ya sekarang ya apa saja kegiatanmu hari ini, Muklis? Untuk 1 minggu ini kegiatan saya pendalaman mata pelajaran aplikasi perangkat lunak, Bu. Oh, aplikasi perangkat lunak itu kan berarti itu ya pendalaman untuk PKL nanti ya, bulan Oktober kalau nggak salah ya. Mungkin iya, Bu. Oh, oke. Setelah pendalaman ini, kamu datang ke sini setelah itu, langsung pulang atau gimana? Saya biasanya latihan dulu, latihan pramuka karena mau lomba juga. Iya. Beberapa hari ini kamu itu selalu latihan pramuka terus? Iya. Oke. Ya. Sebelum kamu membicarakan permasalahan kamu nggak usah khawatir. Kalau permasalahan kamu itu akan disebarkan ke orang lain, enggak? Karena semua permasalahan yang diceritakan di sini itu pasti akan saya jaga, karena di dalam bimbingan konseling atau BK ini ada asas kerahasiaan. Jadi ada asas yang setiap permasalahan yang akan diceritakan oleh kamu atau siswa lain itu pasti tidak akan pernah diceritakan pada orang lain. Lalu ada asas keterbukaan, kejujuran, lalu kooperatif. Nah, tiga asas itu, kejujuran, keterbukaan, kooperatif, itu semuanya bersumber pada kamu. Karena kan kalau kooperatif kamu mau bekerja sama, mau menceritakan apa saja, terbuka kan pasti kamu benar-benar sudah percaya pada Bu Ari, mau menceritakan apapun. Lalu jujur, kamu harus jujur menceritakan apapun permasalahannya. Nanti kita akan bersama-sama membahasnya, dan mungkin dengan kamu
dan mungkin dengan kamu datang ke sini dan membahasnya dengan Bu Ari, mungkin kamu tuh bisa mencari solusi dari permasalahan itu, ya. Baik Bu. Ya, bagus sekali. Silakan kamu bercerita bagaimana permasalahan yang sedang kamu alami itu. Begini Bu, saya sekarang kesulitan mengatur waktu. Ya, kamu kesulitan mengatur waktu itu karena kenapa? Karena sekarang ini saya terlibat dalam 3 organisasi. Oh, 3 organisasi. Iya, Oh, apa saja itu, Bu Kris? salah satunya Pramuka, Inggris, dan OSIS. Oke, OSIS, Pramuka, dan klub Inggris. Oke. Sekarang kalau kamu terlibat dalam 3 organisasi itu, permasalahannya apa? Saya sulit mengatur waktu sehingga saya merugikan saya sendiri karena tugas-tugas dari Bapak Ibu guru yang lalai, terus tugas-tugas dari organisasi yang juga saya harus selesaikan juga. Lalu apa lagi? Saya sulit berbaur dengan teman-teman di rumah juga, kurang terdekat. Oh, berarti kamu gini, kamu masuk 3 organisasi, lalu akhirnya kamu lalai mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, lalu lalai dalam berinteraksi dengan teman-teman kamu, lalu tugas dari ada beberapa tugas atau mungkin perlombaan dari tiga organisasi itu juga kamu agak lalai dalam mengerjakannya. Iya. Lalu bagaimana dengan itu? Orang tua tidak komplain? Dulu merasa enjoy dan aktif di semua organisasi tersebut. Lama-kelamaan semakin kesini saya malah terbebani sendiri dengan tugas-tugas yang menumpuk, tugas-tugas organisasi, tugas Bapak Ibu guru yang saya lalaikan, jadi malah merugikan saya. Banyak teguran Bapak Ibu guru karena saya terlambat mengerjakan tugas-tugasnya. Oh gini, berarti kamu tadi mengatakan merugikan. Iya, Bu. Kerugiannya apa saja? Saya sulit berinteraksi dengan teman satu kelas, terus lalai dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Saya mendapat teguran juga dari Bapak Ibu guru. Oh, ya baik. Ya, saya mengerti apa yang kamu alami, Muklis. Ya, Muklis, gini, karena kamu tadi bercerita bahwa kamu mengalami kesulitan karena kamu masuk atau terlibat dalam 3 organisasi sekaligus, yaitu OSIS, Pramuka, dan klub Inggris. Lalu sekarang Bu Ari ingin tahu kenapa bagaimana cerita awalnya, kenapa kamu kok bisa masuk ke 3 organisasi tersebut. Gini Bu ceritanya. Dari awalnya saya mengikuti kegiatan OSIS saja karena saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam berorganisasi. Terus yang kedua, saya mengikuti kegiatan ekstra pramuka karena ekstra pramuka itu dominan ke alam, outdoor. Karena saya suka dengan kegiatan-kegiatan outdoor yang tidak monoton itu saja. Terus kegiatan pramuka juga dapat melatih saya dalam kemampuan bertanggung jawab, kedisiplinan, juga peduli sama. Untuk yang ketiga, saya mengikuti English Club karena saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam berbahasa Inggris. Ya, ini sangat mengesankan sekali kamu itu bisa masuk di 3 organisasi, yaitu English Club, Pramuka, OSIS. Lalu
Dan saya sangat-sangat terkesan karena kamu bisa berusaha memaksimalkan semua kemampuan dan keinginan kamu untuk belajar dari semua yang sudah tersedia gitu. Lalu pertama kali yang kamu inginkan itu sebenarnya apa sih? Bu Ari ingin tahu kegiatan apa dari 3 organisasi itu yang paling kamu sukai yang mana? Tentunya kegiatan pramuka, Bu, yang pertama kali saya minati karena dari dulu SD saya sudah mengenal pramuka dan saya sudah dari SD ikut serta dalam kepramukaan, ikut serta kegiatan pramuka. Saya sangat suka karena kegiatan pramuka dapat melatih jiwa sosial, jiwa tanggung jawab, kedisiplinan waktu, dapat saya pelajari, dapat saya terapkan dan memiliki dampak positif bagi saya sendiri. Iya, bagus sekali Bu Kris. Sekarang juga Bu Ari ingin tahu, kalau kamu dulu pada saat berencana untuk masuk tiga organisasi itu, apakah kamu pernah memikirkan konsekuensi atau dampaknya kalau kamu tiba-tiba masuk ke 3 organisasi itu bagaimana? Pastinya pernah, Bu. Dulu saya pikir saya dapat membagi waktu dalam mengikuti 3 organisasi tersebut, dan awalnya berjalan dengan baik-baik saja, tapi semakin kesini semakin lama saya merasa seperti terbebani sendiri oleh tugas-tugas, terus juga lalai dengan tugas-tugas, terus kecapean sendiri, terus juga dapat merugikan diri saya sendiri dulunya. Ya, karena kamu tadi mengatakan bahwa setelah mengikuti ketiga organisasi tersebut kamu sering mengalami kesulitan, kelelahan, lalu tugas banyak yang lalai. Sekarang Bu Ari ingin tahu, dengan kamu memasuki atau terlibat dari 3 organisasi itu, yaitu OSIS, Pramuka, Klub Inggris itu, apakah nantinya pada saat masa depan kamu itu kamu merasa kalau dengan mengikuti 3 organisasi itu kamu akan sukses, memiliki masa depan yang sukses apa tidak? Menurut kamu itu apa? Ini, Bu, untuk kegiatan organisasi itu pastinya ada konsekuensi dan permasalahannya masing-masing. Saya rasa dalam mengikuti kegiatan ekstra organisasi tersebut tidak menjamin dalam kesuksesan kedepannya. Berarti kalau kamu mengikuti banyak kegiatan, yaitu masuk ke 3 organisasi tersebut, berarti menurut kamu bagaimana? Sukses apa enggak nanti masa depan kamu? Saya rasa belum tentu, karena kesuksesan itu bukan diawali dari mengikuti banyaknya kegiatan organisasi yang seperti yang saya ikuti. Ya, benar sekali itu seperti itu. Memang setiap masa depan masa depan itu sukses apa tidaknya itu tidak tergantung berapa banyak kamu terlibat dalam organisasi, terlibat dalam ekstrakurikuler itu. Jadi kalau kamu terlalu banyak mengikuti kegiatan kan, ya seperti itu, ada dampak dan resikonya kan, jadi kayak gitu. Padahal harusnya fokus utama kamu kan belajar di sekolah, ya kan. Lah sekarang Bu Ari ingin tahu kesulitan apa yang kamu alami saat kamu mengikuti 3 organisasi tersebut. Dampaknya setelah kamu
mengikuti 3 organisasi itu bagaimana dampaknya? Baik apakah hubungan kamu bagaimana, hubungan dengan teman kamu bagaimana, hubungan dengan orang tua kamu bagaimana, hubungan dengan tugas atau guru dan lain sebagainya. Gini Bu, untuk penasaran itu anak normal itu kan pulangnya jam 3 sore, sedangkan saya pulang saat azan maghrib. Jadi saya sampai rumah langsung mandi, langsung tidur, dan saya karena saya kecapean dan saya habis mandi tidur dan saya lupa, sehingga saya lupa mengerjakan tugas-tugas saya yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, sehingga Bapak Ibu guru banyak yang menegur saya karena tugas-tugas yang terlambat dikumpulkan. Baiklah, mungkin saya karena kamu terlibat dalam 3 organisasi sekaligus. Sekarang saya ingin tahu, dan pasti ada dampaknya kan? Dampak kamu masuk ke dalam 3 organisasi itu apa saja? Dampak saya yang pertama, saya sulit berkomunikasi, sulit berbaur dan bergaul dalam teman-teman saya satu kelas. Yang pertama, yang kedua, saya sering melalaikan tugas-tugas rumah, pekerjaan rumah yang saya tunda-tunda dan saya tinggalkan. Yang ketiga, saya sering meninggalkan tugas dari Bapak Ibu guru. Lalu badan kamu bagaimana, Bu Grace? Kalau mengikuti tiga organisasi langsung itu bagaimana? Tidak capek kah? Pastinya sangat capek, Bu. Kalau kamu pulang, kalau ikut organisasi pulangnya jam berapa? Untuk normal itu teman-teman dan siswa-siswa lainnya itu pulangnya jam 3. Sedangkan saya pulangnya setelah azan maghrib. Jadi saya sampai rumah mandi, habis itu tidur karena saya juga sangat capek. Oke, ya berarti dengan adanya dengan kamu terlibat 3 organisasi itu akhirnya sangat berpengaruh pada kehidupan kamu kan? Tentunya berpengaruh, Bu. Oke, nah tadi di awal tadi kamu bilang bahwa permasalahan saya adalah kesulitan untuk mengatur waktu, Bu, karena saya mengikuti 3 organisasi sekaligus. Lah, menurut kamu, Bu Ari ingin tahu, menurut kamu itu kalau mengatur waktu itu seperti apa? Orang yang pintar memanage waktu adalah seseorang yang dapat mengatur waktunya secara rapi, yang tidak mengganggu aktivitasnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang banyak. Oke, ya sekarang Bu Ari mau tanya, kalau orang yang memiliki banyak kegiatan dan dia bisa memanagenya dengan baik, itu apakah nantinya masa depannya itu akan lebih baik apa tidak? Saya rasa bisa, Bu, asalkan memiliki tekad yang kuat dan niat. Ya, baik sekali itu apa jawaban kamu itu. Memang benar, berarti kita sepakat bahwa orang yang bisa memanage waktu, walaupun dia memiliki banyak sekali kegiatan, tapi dia bisa memanage waktu, berarti dia orang yang akan memiliki masa depan yang lebih baik. Benar apa seperti itu? Kita sepakat seperti itu, Bu Grace? Iya, Bu, saya sepakat. Kita tadi kamu bilang bahwa orang yang bisa memanage waktu walaupun kegiatannya cukup banyak itu pasti akan bisa memiliki masa depan yang bagus. Berarti kan kita sepakat bahwa orang yang bisa memanage waktunya itu akan sukses di masa depan. Nah, itu nanti kesepakatan kita itu nanti akan jadi acuan bahwa
acuan kita untuk agar kamu itu bisa keluar atau mencari solusi dari permasalahan kamu. Ya. Iya Bu. Ya. Setelah itu bagus sekali. Sekarang kamu ingin seperti apa dengan tadi kesepakatan kita bahwa orang yang bisa memanage waktu itu pasti jadi orang yang sukses. Nah, sekarang tujuan yang ingin kamu capai apa saja? Kan kamu bisa memulainya itu dari mungkin hal-hal yang dasar, hal-hal yang dulu kamu pernah lakukan tapi sekarang sudah tidak lagi, mungkin seperti itu. Apa yang kamu ingin? Tujuannya apa yang kamu inginkan? Tujuan saya ingin mengatur waktu agar bisa mengerjakan, bisa bergabung, bisa bersosialisasi dengan teman-teman seperti dulu lagi. Mungkin setelah ini saya akan membuat jadwal seperti dulu yang saya lakukan sehabis bangun tidur sampai akan menjelang tidur lagi. Oh, berarti jadwal kegiatan dulu kamu melaksanakan jadwal kegiatan sehari-hari gitu ya? Baik, iya. Ya, itu yang pertama. Lalu apa lagi? Yang kedua, kan Bu Ari pinginnya kamu memiliki tiga atau 4 tujuan yang ingin kamu capai. Yang berikutnya apa tujuannya? Yang berikutnya saya ingin berinteraksi lagi dengan teman-teman saya satu kelas dan juga teman-teman di luar sekolah. Yang ketiga saya ingin agar lebih bisa bertanggung jawab. Oke, lah bagus sekali itu Kris, bahwa kamu sudah bisa menentukan 3 tujuan. Yaitu tujuan pertama, kamu akan membuat jadwal kegiatan. Lalu yang kedua, kamu ingin memperbaiki hubungan dengan teman dan orang tua. Yang ketiga, kamu akan lebih bisa bersikap bertanggung jawab lagi. Nah, setelah kita menyusun 3 tujuan itu, maka kita akan melaksanakan atau kita berdua akan menentukan strategi apa pelaksanaannya. Nah, menurut kamu strategi pelaksanaan untuk tujuan pertama, yaitu menuliskan jadwal kegiatan itu apa saja? Saya akan membuat jadwal dari saya bangun tidur sampai akan tidur kembali. Please, karena kamu bagus sekali Please, bahwa kamu sudah bisa menentukan 3 tujuan yang ingin kamu capai. Yaitu tujuan setelah 3 tujuan itu sudah kamu utarakan, maka kita akan menentukan bagaimana strategi pelaksanaannya. Yaitu seperti 1, strategi untuk mencapai tujuan kamu, yaitu membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Itu seperti apa strategi pelaksanaannya? Saya akan membuat jadwal kegiatan saya dari bangun tidur sampai akan menjelang tidur kembali. Oke, berarti kamu akhirnya boleh dikatakan kamu akan mengatur kegiatan kamu mulai dari awal bangun sampai tidur kembali, dan kamu mungkin dengan itu mungkin kamu akan lebih tidak akan merasa kecapean mungkin ya, karena kamu terlibat dalam tiga organisasi itu. Ya, yang kedua, yang memperbaiki hubungan dengan keluarga dan orang tua dan teman-teman, itu strateginya apa? Saya akan lebih dominan ke sosial, berhubungan sosial, berbaur dan bergaul dengan teman-teman saya. Saya lebih ke membantu orang tua juga, saya dekat dengan orang tua. Contohnya realnya seperti apa? Kalau kamu ingin memperbaiki hubunganmu dengan teman-temanmu, seperti apa? Saya lebih banyak waktu di kelas untuk bermain-main di kelas. Untuk orang tua, saya membantu mereka dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti itu. Ya, bagus sekali. Itu adalah strategi pelaksanaanmu untuk yang
tujuan yang kedua. Nah, yang untuk yang terakhir, yang ketiga, yaitu kamu ingin berbuat atau bersikap yang lebih bertanggung jawab itu, strateginya seperti apa strategi pelaksanaannya? Kalau teman-teman saya ingin berkumpul, bersosialisasi, bergaul dan berbaur dengan teman-teman saya satu kelas dan teman-teman saya yang di rumah. Oke. Kalau yang dengan orang tua, meyakinkan orang tua bagaimana? Karena kan orang tua kamu pernah komplain kan? Iya. Saya jelaskan bahwa saya habis pulang dari sekolah, meskipun saya pulang sore, saya tidak akan lupa tanggung jawab saya seperti belajar, mengerjakan tugas-tugas sekolah, mengerjakan tugas-tugas rumah, dan membantu mereka untuk merawat hewan peliharaannya. Oke ya. Kalau yang ketiga, ini tujuan kamu untuk lebih bisa bersikap bertanggung jawab itu bagaimana? Yang tadi saya lebih ingin bertanggung jawab lagi Bu, tidak lupa mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, membantu kedua orang tua, berbakti pada mereka. Dan itu kayaknya Bu. Ya, bagus sekali. Sekarang Bu Ari ingin tahu, hanya ingin cerita tahu sekilas bahwa kalau di rumah itu kegiatanmu ngapain aja? Kegiatan di rumah, saya membantu membersihkan rumah, terus memberi makan hewan ternak. Oke, ya. Bagus sekali Muklis, kamu tadi sudah mengutarakan permasalahan kamu. Kamu sudah mengutarakan 3 tujuan yang ingin dicapai, lalu 3 strategi pelaksanaan yang ingin dicapai. Sekarang kamu coba ringkas mulai dari awal kegiatan kita itu apa saja? Seperti yang saya ceritakan kepada Ibu, bahwasanya saya sulit membagi waktu, manajemen waktu dengan baik. Tujuan yang pertama, saya ingin memanajemen waktu dengan baik agar organisasi-organisasi yang saya ikuti tidak dapat mengganggu kegiatan saya dalam bersosialisasi maupun dalam proses belajar di sekolah. Dengan kamu membuat apa tadi? Dengan saya membuat jadwal kegiatan saya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Lalu yang kedua? Yang kedua, saya ingin lebih berbaur kepada teman-teman saya dan berkomunikasi dengan baik kepada kedua orang tua saya. Lalu yang ketiga? Yang ketiga, saya ingin lebih bertanggung jawab lagi dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kedua orang tua saya, dan ya, tugas-tugasnya harus bisa dilaksanakan ya. Yeah. Bagus sekali, kamu sudah bisa meringkas semua kegiatan kita ini ya. Sekarang Bu Ari ingin tanya, bagaimana perasaan kamu setelah semua permasalahan itu sudah diceritakan? Saya merasa sangat lega dan saya tidak sabar segera ingin melaksanakannya besok. Oh, kapan Bu Ari ingin tanya mulai menyusunnya kapan? Melaksanakan tujuan itu kapan? Rencana saya secepatnya Bu, mungkin besok saya sudah mulai merencanakannya. Ya, bagus sekali, itu makin cepat makin baik memang. Karena saya berharapnya semua tujuan yang ingin kamu laksanakan itu secepatnya untuk dilaksanakan. Semua tujuan yang ingin dicapai itu secepatnya untuk dilaksanakan. Ya. Dan ini karena untuk memotivasi kamu, nanti Bu Ari akan memutarkan video, salah satu video mungkin yang bisa menambah motivasi kamu itu untuk untuk dapat mencapai semua tujuan yang kamu tadi sudah utarakan. Ya.
ingin tanya, dengan adanya yang kamu kan tadi sudah melihat videonya, menurut kamu bisa mengetahui video itu bercerita tentang apa? Untuk video yang tadi Ibu perlihatkan kepada saya dapat mengambil motivasi bahwasannya walaupun kita tidak mempunyai alat yang memadai, kita dapat berhasil. Ya, bagus sekali. Memang kalau kemauan kuat pasti ada jalan. Jadi walaupun kamu tidak memiliki perlengkapan yang bagus atau fasilitas yang bagus, tapi kalau kamu ada kemampuan pasti ada jalan. Nah, karena ini, apakah menurut kamu ada pertemuan kita ini akan berlanjut lagi atau tidak? Saya rasa perlu, Bu. Saya ingin Ibu memantau perkembangan yang akan saya lakukan. Oke, kalau menurut Ibu, Bu Ari bisa saja, tapi alangkah lebih baiknya itu paling enak kalau kita itu ketemunya pada saat istirahat atau saat pulang sekolah, karena tidak akan mengganggu jadwal pelajaran kami. Baik, Bu, saya setuju. Apabila 2 minggu lagi hari Kamis gimana, Bu? Oh iya, baik, tidak apa-apa. Bu Ari bisa kalau hari Kamis. Nanti berarti kita akan bertemu lagi 2 minggu lagi dari hari Kamis ya. Iya, Bu. Sekarang masih ada yang ingin disampaikan oleh Muklis? Saya rasa tidak, Bu. Saya mohon doanya agar proses ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, Bu Ari pasti mendoakan semoga kamu bisa melaksanakan semua tujuanmu dengan baik dan lancar. Amin. Dan selain itu kamu kan pasti seperti video tadi itu, jadi kalau kita ada jalan, kalau kita ada kemauan pasti ada jalan, ya kan? Nah, karena ini sudah 2:30 Muklis, mungkin akan kita akhiri saja pertemuan kita ini, dan mungkin kamu akan kembali untuk latihan pramuka atau bagaimana? Mungkin saya akan kembali mengikuti kegiatan pramuka, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu. Saya mau mengikuti latihan pramuka hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Yes, ya, sama-sama Muklis, silakan kembali ke kelas dan melaksanakan mengikuti kegiatan pramuka lagi. Ya, semoga berhasil ya di lombanya. Amin. Terima kasih, Bu.